Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 3 April 2025, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share. Oke, jumpa lagi untuk analisa XAU nya. Dan hari ini ya, kemarin sudah saya share di Discord juga bahwa hati-hati akan ada yang namanya Liberation Day dari Trump, yang dimana akan mengumumkan masalah tarif balasan ataupun reciprocal tarif dari Trump, yang kita akan lihat pasti dampaknya sangat luar biasa. Di sini jujur saya belum baca full untuk masalah tarif dari Trump di sini, karena kalau kalian lihat semua berita itu pasti banyak yang berbicara tentang tarif Trump yang baru diumumkan tadi pagi ya. Tapi di sini saya sekilas aja untuk kasih tahu ke kalian semua bahwa di sini mana dia ya? Oke, ini gambarnya. Ini adalah reciprocal tarif. Ini kalian bisa lihat sendiri gambarnya, mungkin bisa lihat di Twitter atau nggak kalian cari di channel berita, gambarnya pasti bakal kelihatan seperti ini. Nah, di sini ini adalah tarif di negara-negara yang bukan kemungkinan sih, ini bakal kena ya. Ini bakal kena tarif otomatis, trade war kita akan kena banget ya, berasa banget trade wars di zaman Trump sekarang. Jadi hati-hati untuk yang trade, karena kalau kalian di sini ya, ada negara kita nih, Indonesia, diperkirakan tarifnya adalah sebesar 32%. Ya, 32%. Jadi hati-hati aja nanti pada saat IHSG buka ya, karena kan sekarang masih cuti bersama, IHSG masih tutup. Nanti di hari Senin hati-hati, IHSG dan rata-rata bank sektor lainnya juga bisa drop semua. Ya, hati-hati. Di Discord sudah saya kasih tahu bahwa kemungkinan drop ini bakal menjadi drop yang terakhir untuk di IHSG, tetapi ini dropnya bakal lumayan ya, mencapai bottom yang agak sedikit lumayan. Jadi kalau kalian punya THR untuk kemarin hari raya, better tunggu IHSG buka, tunggu dropnya lumayan, nanti kalian bisa untuk buyback lagi ya. Tapi untuk diskusinya sekali lagi hanya berlaku di member Discord aja ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk negara-negara yang paling ketara. Yang pertama ada Cina, ada Eropa, Vietnam, Taiwan, Jepang, Indonesia, kemudian India, Korea Selatan, Thailand, Swiss, Malaysia, Kamboja, UK, Afrika Selatan, Brazil, Bangladesh, Singapura, Israel, Filipina, Chili, Australia, Pakistan, Turki, Sri Lanka, dan Kolombia. Negara kayak Korea Utara nggak kena, kemudian negara besar seperti Rusia nggak kena gitu kan ya. Jadi ya kita lihatlah, ini banyak banget negara yang kena, otomatis ini bisa berpengaruh ke semua major pair, nggak semua major sih, semua yang ada kena ini. Jadi kalau kalian trading juga tidak selain di XAUUSD ataupun komoditi, kalian yang trading di forex pun harap hati-hati ya. Masalah Trump tarif seperti ini, reciprocal tarifnya ini bakal berdampak ke semua mata uang yang dikenain di sini ya. Bahkan ini Cina kenanya 34% ya kan. Kemudian Eropa 20, kemudian Jepang juga kena. Ya, ini di sebelah kiri ini kan tarif yang dikenakan 67, kemudian diskonnya adalah sebesar 34. Tapi lumayan tetap ya. Dari 67 ke 34 tetap aja sih berasa gitu kayak Indonesia. 64 ke 32 lumayan nih ya. Kalau Kamboja 97, ini wah ini epic sih ya. Vietnam atau Eropa 39, bahkan UK ya, UK sih paling kecil ya 10%, kayak Singapura juga 10%, Australia 10%. Ini kita nggak tahu nih kenapa bisa negara kita 64% sama Trump nih, aneh sih. Jadi hati-hati ya nanti di hari Senin minggu depan, kalian yang stock market jangan literally kaget kalau kalian punya temen yang stock marketnya aktif ataupun trading di stock market Indonesia ataupun investor di kayak BCA, BRI dan sebagainya. Kasih tahu ya, kasih tahu ada reciprocal tarif, Indonesia kena, dan persenannya lumayan ya, persenannya lumayan. Yang pastinya ini lebih gede daripada Singapura, Australia 10% kan. Hati-hati, yang penting jangan sampai kaget aja nanti pada hari Senin ketika kalian ngelihat IHSG drop
parah ya hati-hati aja ya. Oke, untuk hari ini seperti biasa ya, minggu ini kita kan ada NFP besok. Nah, sebelum NFP kita pasti melihat data-data tenaga kerja. Sepertinya sih ya, untuk di minggu ini market itu lebih milih untuk yang pertama kemarin data resiprokal tarif. Nah, sebelum resiprokal tarif itu kan ada beberapa data USD. Yang pertama ada data dari ISM Manufacturing PMI, memang ini manufaktur ya. Biasalah kembali lagi di bawah 50. Kemudian job opening di sini ternyata ya turun tipis dari 7,7 ke 7,5. Kemudian kemarin malam itu adalah ADP non-farm itu naik dari 84.000 ke 155. Hari ini kita ada unemployment claim seperti biasa diperkirakan akan naik sedikit. Kemudian ISM Services PMI diperkirakan akan turun sedikit. Nah, besok itu baru kita ada data NFP. Ya. Ingat, ini tarif balasan ataupun reciprocal tarif yang diterapkan ataupun yang diumumkan oleh Trump, ini kita nggak tahu apakah bakal benar-benar di-apply, bakal benar-benar diterapkan, ataupun ini masih hanya sekedar, ya kita tahulah kebiasaannya Trump ya kan, market tuh dibuat acak-acakan gitu kan, yang awalnya kena tarif kemudian enggak itu kan, kayak di sini kan bisa lihat Kanada dan kemarin Meksiko nggak ada di sini ya. Apakah ini negara tambahannya yang kena ataupun gimana, dan apakah ini bakal berlaku hari ini ataupun kemarin malam ya. Ini secara official bakal kena seperti ini sih belum ada so far ya, per video sekarang sih belum saya baca juga official benar-benar langsung diterapkan sih belum ada statementnya, ataupun kalau sudah ada mungkin saya belum baca ya, tapi yang saya lihat sekarang ini belum diterapkan, belum di-apply peraturannya ini. Tapi kalau misalnya ini memang diterapkan dan fix ya, ingat ini harus fix. Maksudnya Trump itu kan ngide ini nggak jadi gitu kan, tiba-tiba nggak jadi, tiba-tiba jadi gitu kan. Ya itu bisa sangat berpengaruh ke semua sektor industri keuangan. Nggak peduli XAUUSD, nggak peduli currency, nggak peduli stock market, nggak peduli kayak Nasdaq dan sebagainya. Obligasi juga kena, bond market juga kena gitu kan. Semuanya kena ya. Makanya kalau bisa sih ini tarifnya kalau bisa fix ya. Kalau nggak fix ya bakal ribet sih. Jujur itu bakal ribet sekali. Dan untuk pandangannya untuk masalah tarif di sini adalah kemungkinan ini akan backfire, ataupun ini lebih kepada kayak senjata makan tuan yang diterapkan oleh Trump gitu kan, yang dimana jika itu memberikan yang katanya memberikan dampak positif bagi ekonomi Amerika, ya saya setuju, tapi itu nanti bukan sekarang. Karena in the end tarif ini masalahnya adalah untuk memajukan ekonomi Amerika. Memang awalnya pasti akan berdarah-darah. Seperti yang sudah saya katakan berulang kali pada saat Trump itu tarif di Februari 2025 kemarin ya kan. Awalnya pasti bakal jelek untuk tarifnya di sini, perang tarif pasti akan jelek, cuman in the end itu bakal memacu ekonomi di Amerika lebih bagus lagi. Nah, masalah tarif di sini otomatis ini pasti akan berkelanjutan ataupun memiliki efek berlanjut tentang suku bunga. Karena kemarin untuk tingkat suku bunga di Amerika itu kan pemotongan suku bunganya adalah sesuai plan hanya sebatas 2 kali aja pada tahun 2025. Nah, dengan adanya tarif seperti ini yang dimana kemungkinan bisa membuat ekonomi Amerika berdarah lagi, apakah akan stay di 2%, bukan 2%, 2 kali pemotongan suku bunga aja, atau berubah pandangannya ya, berubah pandangannya. Nah, itu yang perlu sangat dikhawatirkan sih ya, sangat perlu dikhawatirkan. Jadi saya rasa ini bakal luar biasa efeknya Trump, kemudian negara-negara yang lain, kemudian dengan bank sentral, kemudian dengan Bank Dunia, kemudian dengan IMF, kayaknya wah banyak lah ini ya. Karena jujur untuk masalah Trump tahun 2017 saya belum kenal trade tahun 2017 tersebut pada saat Trump pertama kali naik. Jadi ini adalah pertama kali juga saya pribadi merasakan perang tarif dari Trump, Presiden Amerika sekarang ya. Oke, itu sekilas sedikit tentang fundamental apa yang akan terjadi dan bakal kedepannya seperti apa. Ingat ya, tarif ini masih menjadi topik penentu ekonomi seperti apa. Apakah ini bakal diterapkan fix? Apakah ini bakal berubah? Apakah ini bakal di-delay atau seperti apa?
kemungkinannya banyak banget sampai ada fix, ada statement, ada tanda tangan dari Trump ini sudah fix, itu baru akan kita jelas lihat arahnya seperti apa. Entah itu dari komoditi, entah itu dari mata uang, entah itu dari sektor saham, entah itu dari segi obligasi dan sebagainya, itu bakal berpengaruh semua karena itu memiliki efek rantai ya. Oke, untuk hari ini bagaimana? Terakhir di analisa terakhir di hari apa ya? Hari Kamis tanggal 27 ya kan, sebelum bulan lalu lah pokoknya. Ini kan saya katakan kalau di sini ada ya, kalian misal tarik segitiganya seperti ini, dan di grup juga sudah saya katakan ketika dia break di atas 3000 ya, inilah ya 3000 berapa ini, 3038, 3040, break trend line, retest ini di H1 ya. Break trend line, retest, kemudian naik di 3035, marketnya langsung terbang ke atas nggak pakai obat. Apalagi gara-gara perang tarif Trump yang memicu adanya aset safe haven untuk naik. Ini ya udah kemungkinan untuk sekarang ya, gold di short kayaknya rada susah ya, bukannya nggak bisa, rada berat sekali karena pengumuman tarif dari Trump kemarin malam itu membuat safe haven aset kayaknya bersinar lagi ya. Yang tadi saya katakan senjata makan tuan, berarti otomatis USD-nya bakal bisa melemah. USD melemah, safe haven aset naik, XAUUSD bakal menjadi nomor satu selain indeks yen ya, hati-hati nih. Oke, jadi otomatis nih XAUUSD bisa naik lagi. Bukannya ini saya saya sih prefer tetap ini bisa turun, cuman ini berat ya. Di grup Discord saya katakan ini kemungkinan ada swing sell untuk di XAUUSD, cuman gara-gara ya tarif kemarin malam kayaknya itu swing sell-nya bakal berat banget sih. Bukannya nggak bisa, cuman berat banget. Ingat ya. Berat banget, pangkat 2 kayaknya atau pangkat 3. Oke. Nah, kalau dilihat sekarang seperti apa ya? Coba kita lihat dari time frame besar ya, karena monthly kan belum saya analisa ya kan. Monthly. Nah, monthly di hari Maret kemarin 2025 ini nggak punya ekor sama sekali. Dan kalau secara indikator ini kita lihat monthly benar-benar flat di atas zona overbought ya, benar-benar di atas zona overbought. Dan sekarang ini kalau dilihat RSI monthly sudah masuk ke teritori yang lumayan kritis untuk bisa yang namanya koreksi ke bawah ya. Karena kalau terakhir ini kan all time high-nya adalah di tahun 2011, itu adalah RSI-nya di 8 berapa nih ya? Paling tinggi sih ini 80 ya. Tapi kalau yang paling tinggi kemarin di tahun 80-an itu kan 800, di sini paling tinggi adalah 88. Berarti intinya paling tinggi untuk RSI adalah di sekitaran angka 90. Berarti start dari 82 ya. Di sini dari start dari 82. Nah, dari sini dari start dari 82, kalau misalnya lihat historinya, start dari 82, marketnya itu lebih condong untuk tidak kuat, lebih tinggi secara monthly. Walaupun secara stokastik yang paling tinggi adalah untuk sekarang adalah rata-ratanya ini di angka 94,9 ataupun 95. Ini sudah memasuki level kritis secara historical. RSI dan juga stokastiknya memasuki teritori yang all time high pada saat harga-harga sebelumnya historinya ya. Jadi ini hati-hati, makanya tadi di grup saya katakan ini kemungkinan bisa swing sell, cuman sekali lagi gara-gara tarif Trump di sini kayaknya berat sih, berat banget. Bukannya nggak bisa, sekali lagi cuman berat banget ya. Jadi kalau kita lihat dari segi monthly ini, kita kalau kita ukur sekarang ya, kayaknya untuk di update analisa gold all time high kayaknya saya langsung kasih tahu di sini aja ya. Tapi untuk detailnya mungkin saya kasih tahu di Discord juga. Oke, di sini kan kita melihat yang namanya rally base rally ya. Ini untuk di tanggal 3 Juni 2024 kita bisa skip lah ya. Kita nggak usah pedulikan ini satu candle doji-nya. Kita ambil rally base rally ketika market itu break di atas 2000 ya. Kita kan start dari rally-nya dari sini, dari 1 Maret 2024. Buset, cuma setahun ya, baru saya ngeh nih. Setahun pergerakannya XAUUSD adalah total
52%. Wow, 53%. 10.834 pip setahun doang. Wah, ini epic sih. Saya nggak tahu deh ini ada nggak orang yang nge-buy dari bawah dari 2000 ketika di 1 Maret 2024 tahun lalu. Walaupun ini cuma open 0,01 ya, tapi kalau kalian tahan selama setahun, kalau kalian pakai broker yang nggak ada swap dan juga komisi, wah itu kalian cuma modal 0,01 itu kalian bisa dapat 100 juta sih kayaknya. Kayaknya loh ya, saya sih nggak ngitung. Ya ini kan 10.000 ya, 10.000. Kalau 0,01 1000 kayaknya 10 juta sih ya, 15 juta atau enggak ya lebih lah kayaknya ya. Ya kayak gitulah. Oke, ini kan kita hitung sekarang rally base rally ya. Mana dia ya tadi? Dari sini ya, dari sini. Ini kan rally. Sorry, kita buat ini ya. Rally. Ini base-nya kecil sedikit, kemudian marketnya rally. Nah, kebiasaannya jika marketnya memang bisa kuat rally base rally, maka seharusnya ini marketnya adalah membuat 1:1-nya rally base rally. Berarti kalau kita copy paste rally base rally-nya dari monthly, maka kalau dilihat di sini next targetnya kemungkinannya secara rally base rally adalah ini 1:1 loh ya. 1:1 untuk di sini adalah sekitaran 3.350. Walaupun di sini kita masih punya angka cantik 3.400 ya kan ya. Ya cuman kita lebih presisi aja lah ya supaya clear. Kita tarik dari paling bawah di sini deh. Ya, ini kita copy, paste, kita coba untuk lebih presisi. Oke, dari sini lebih tinggi ya, 3.420. Ya, kita bulatkan 3.400 saja lah ya. Jauh banget enggak? Ya, nggak begitu jauh sih. Lagi 200 pip ke atas ya. Berarti kemungkinannya next targetnya sampai 3.400. Untuk masalah analis besar ya, untuk beberapa analis besar perusahaan besar itu katanya 3,5 ya. Katanya sih untuk target XAUUSD sekarang selain kita sudah tahu 3.000, 3.100, katanya adalah 3,5 untuk di tahun 2025 di sini. Ya, katanya sih 3,5 untuk maksimum target XAUUSD sebelum bisa entah itu taking profit ataupun turun ya nggak tahu lah. Tapi untuk sekarang kalau masalah teknikalnya 1:1 yang bisa saya lihat adalah 3.400. Walaupun analis katanya bilang di 3.500 ya ini beda 1.000 lah ya. Beda 1.000 pip dari 400 ke 500. Ya beda lagi 1.000 pip aja ya, toleransi 1.000 pip lumayan sih. Cuman ya kita lihatlah nanti seperti apa. Oke, ini intinya 3.400 masih bisa kemungkinan menjadi targetnya. Oke, secara monthly kalau kita lihat ini adalah rally base rally ya, ini adalah rally base rally. Ya udah, ini merupakan area demandnya. Sekalipun jadi market ini nanti turun ke 2.740, 50 dan 2.800 kayaknya bakal masih ada yang nge-buy. Tuh, dari segi weekly sekarang kita lihat indikatornya adalah berarti ini fix sudah tidak ada yang namanya bearish divergence, karena di analisa minggu lalu ini kan potensialnya market membuat bearish divergence secara monthly dan juga daily ya kayaknya kemarin ya. Daily atau monthly kayaknya kemarin? Daily kayaknya ya. Ya kayaknya sih daily ya, daily atau weekly, kayaknya potensi seperti bearish divergence dan sekarang fix ini sudah tidak jadi. Ya, ini jaraknya sudah tinggi sekali dan ini juga antara RSI yang di sini, gelombangnya ini kan di 75, ini RSI sekarang 79, berarti otomatis sudah ngebuat higher high. Kemudian stokastiknya yang kemarin di sini di 91, sekarang di 94, otomatis semuanya sudah ngebuat higher high. Jadi time frame besar sudah tidak ada menunjukkan terjadinya bearish divergence ya, daily pun tidak ada bearish divergence. Weekly secara stokastik RSI sudah teritori overbought ya, belum ada tanda-tanda mau turun untuk sekarang, dan secara daily pun stokastik dan RSI apakah ini potensial membentuk bearish divergence secara daily? Daily-nya ada
Ya, potensinya ada. Tapi di sini sih kayaknya rada berat. Ini kayaknya rada maksa sih. Karena kalau kalian lihat ini kan naik ya, ini naik, dan kalau secara daily-nya ini ada kemungkinannya untuk turun, walaupun ini derajatnya nggak begitu bagus banget sih. Ya, ini saya katakan maksa ya. Ini kan 94,98, hampir 95. Ini sekarang 93,34. Aduh, beda dikit sekali, beda cuma 1 gitu kan, 1, sekian. Ini yang saya katakan maksa. Ya, maksa banget tuh bisa dikatakan bearish divergence secara stokastik. Dan kalau dilihat dari secara RSI, ya udah ini fix nggak ada namanya bearish divergence sih. Ini daily stokastik cuma maksa doang. Ya. Seperti itu. Kalau dari segi weekly indikator sudah selesai. Secara candle bagaimana? Ya udah sih. Ini kita gampang aja ngelihat sebagai resistance become supportnya, ya kan? Simple. Kemudian di sini kita weekly fair value gap ada. Kemudian di sini kemungkinan sih ini bakal terjadi weekly fair value gap juga sih. Ya, intinya ini banyak banget, ada fair value gap 1, fair value gap 2. Ini marketnya, wah, ini kalau seandainya kemarin retrace tanggal 24 Februari ya, nggak ada apa namanya, nggak ada retrace, harusnya ini kita sudah melihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 minggu candle hijau kalau ini kalau ini diasumsikan tidak ada retrace ya. Ini rekor baru sih, jujur. Ini adalah rekor untuk di XAUUSD selama historicalnya running terus tanpa koreksi dari 30 Desember 2024 secara weekly ya. Dari 30 Desember nggak ada istirahat sama sekali. Kalau dilihat dari segi weekly ini ya udah sih, ini nggak ada target Fibonacci yang bisa dipakai lagi ya. Ini udah nggak ada, ini sudah ngelewatin semua target Fibo, sisa lagi 1 ini doang ya di 2618 di sekitaran 3200. Itu doang sih sisa. Cuman itu terlalu jauh sih. Ya, terlalu jauh yang dimana itu sudah nggak bisa dipakai lagi. Kalau saya maksa dari sini sampai sini sudah dibabat semua. Ini udah nggak bisa dipakai lagi sih. Ini udah nggak bisa dipakai lagi, terlalu jauh udah ya. Weekly otomatis sudah bullish. Dan kalau kita hitung sekarang juga, tadi kan di monthly ada rally based rally. Kalau dari segi weekly apakah ini bisa dikatakan rally based rally? Ya, bisa aja. Dan kalau kita tarik 1:1, berarti next target terdekat sekitaran 3210. Ya. 3210 atau enggak 3212. Ini terdekat banget ya, 3210 lah ya. Sini. Jadi ini 3210, ini 3400 ya, 3,5 ya, kita lihat jalan nanti ya dari segi weekly. Ini resisten become support belum dites dan ini marketnya sudah lari juga. Kalau pakai Fibo juga ini sudah nggak ada Fibo yang bisa dipakai tuh, sudah ekstrim semua, nggak ada yang bisa dipakai. Daily kalau kalian lihat ini resisten become support nggak dites ya kan. Terus kalau kalian lihat juga secara histori kemarin, ya ini kita nggak usah lihat ke bawah ya, itu sudah terlalu jauh sekali. Berarti sisa adalah ini resistance become supportnya ya. Ini adalah resistance become support, kemudian supportnya yang selanjutnya ada di sini di 3000 ya. Ini saya buat 3000 aja lah ya. 3000 secara daily, kemudian secara daily di atas ini adalah 3050 ya. Angka cantik semua nih teman. Ya, 3050 dipaskan. Kemudian yang di bawah secara daily ini adalah kisaran 3100 ya. Kemudian resistance become supportnya di sini juga sudah dijebol ya kan, di 3127. Breakout retest dan sudah running. Penentuan hari ini, kalau hari ini marketnya bisa tutup di atas 3150 ya udah. Besok NFP saya rasa marketnya bisa langsung lari ke 3200 ya. Tapi kayaknya sih hari ini marketnya bakal luar biasa running sih. Running mungkin sampai 3180, 3190 kayaknya ya. Hari ini kan di open di 3133. Sekarang ini sudah running sejauh tadi pagi sudah sejauh 335 pip. Kayaknya sih ini masih bisa running lagi sampai 400 pip ke sekitaran 3180 sih. Jadi kalau daily hari ini bisa tutup di atas 3150, itu bisa menjadi krusial banget bahwa
ya udah ini marketnya ketakutan gara-gara Trump tarif, XAUUSD bakal benar-benar dipegang banget. Ya, bakal dipegang banget. Ingat penentuan daily-nya di 3150. Kalau seandainya daily gagal di atas 3150 dan berakhir drop di bawah 3130 ya. Di bawah 3127 misalnya ini berubah menjadi bearish ya. Naik berubah menjadi bearish, tutup di 3127, berarti ini adalah cenderung terjadi fake out. Kemungkinan besok NFP hasilnya bagus, ini bisa lanjut turun lagi untuk koreksi. Tapi kalau seandainya memang karena market ketakutan di buy terus, ya udah kemungkinan besar 3150 bakal ditutup di atas itu. Ya, secara H4 kalau kita lihat ya udah ini kita tinggal menunggu waktu aja sih, lagi 13 menit sih. Ya. Ini sih sudah pasti close di atas 3138 lagi 12 menit di sini. Ya, ini sih sudah pasti close di atas di 3138. Secara H4 ini kan tadi daily 3100 ya. Kemudian H4 yang paling bawah di sini ada di 31111. Wah, ini angkanya bagus sekali ya. 3111,71, kemudian yang atas 3138. Jadi kalau H4 ini memang close di 3150 di atas ya. Kalau ada H4 close di atas 3150 ya udah kalian ngide buat buy nanti boleh ya. Tunggu retest time frame kecil, kembalikan kalian boleh nge-buy, stop lossnya cukup taruh di bawah 3138. Dan ini gede sih ya, 100 pip. Ya, ini stop lossnya bakal gede 100 pip. Jadi silakan kalau kalian mau ngide ya. Kalau dicari take profit sampai 3167 selaku all time high yang barusan terjadi, ini sih dapatnya 1,33 risk reward rasionya. Ya. Jadi sabar aja. Kalau nanti ini memang H4-nya close di atas 3148, tunggu retest 3148-nya atau enggak retest di 3138. Kalau seandainya marketnya enggak retest dan marketnya lebih condong untuk turun, jangan di buy di sekitaran sini. Ya, sabar. Kita lihat ke time frame H1. Secara H1, potensial yang kita bisa ambil buy selanjutnya adalah di sekitaran sini. Ya, 3127. Memang sih ini kemarin tidak terlalu bagus untuk jadi area buy. Cuman kalau kita lihat kayaknya di sini bakal ada demand sih. Ya, ini demandnya di sini sih. Ini demandnya di sini. Ya, ini demandnya di sini. Sekitaran 3127, 3130 sekitaran sana ya. Jadi kalau misalnya nih marketnya turun terus di bawah 38, ya udah harapan terakhirnya adalah sampai 3127. Ya, sampai sini terjadi pembalikan, nanti kalian bisa ngebuy. Silakan pilih salah satu. Enggak salah satu sih, salah dua ya. 48, 38, 28 atau 30 sekitaran sana. Tapi kalau marketnya turun terus dan H1 tutup di bawah 3130, jangan ngebuy ya. Karena di sini sekali lagi ini seperti marketnya ngebuat liquidity-nya sudah diambil semua. Kalau ini marketnya kencang ke bawah, ini saya rasa H4 pun bakal turun di bawah 3111. Ya, kalau sudah turun di bawah 3111, jangan diambil buy. Better sih bisa di sell. Cuman sih saya rasa agak ragu sih kalau nge-sell ya. Ya, masalah fundamentalnya di sini kayaknya nggak masuk buat di sell, itu doang sih masalahnya. Cuman kalau memang ini marketnya turun untuk koreksi, ya udah kita manfaatkan nanti untuk ambil peluang, ambil posisi buy ya. Jadi sabar aja. Untuk di teritori 3130 itu memang menjadi harapan terakhir ya. Itu menjadi harapan terakhir untuk semisalnya marketnya memang bisa turun sampai sana. Ya, itu adalah menjadi harapan terakhir 3130 atau enggak 3127, 3128 sekitaran sana lah ya. Di sini 27, kemudian di sini 30 ya. Harapan ini adalah harapan terakhir jika semisalnya 48 lewat, 38 lewat, ya udah ini harapan terakhir. Harapan terakhir lewat, hati-hati yang pengen ngebuy. Bukannya nggak bisa, hati-hati karena sekali lagi ini potensialnya adalah membuat liquidity ya. Ingat ini sudah diambil semua level liquidity-nya sampai level terakhir. Kalau ini marketnya kencang ke bawah, ini bisa lanjut turun ke bawah. Sampai mana? Ya kalau semisalnya H4 di bawah 3100 sih, di sini nggak bisa saya patokan sebagai ambil buy sih, ya. Di sini nggak bisa dijadikan patokan untuk ambil buy.
Better sih nge-buy nanti di 3050-an di sini atau enggak 3060. Itu doang sih. Ya. Oke. Untuk target sekali lagi ya, maksimal target untuk sekarang adalah sampai di 3200 ya sebagai angka genap ya, 3200. Nah dia sini ya. 3200, kemudian di bawah 3200 yang bisa kita pakai sekarang adalah coba kita paksa pakai swingnya yang di sini. Apakah kita bisa pakai? Ini marketnya sudah kena 1272. Berarti di sini 1618 adalah di 3178. Berarti kita toleransiin dikit aja di 3175. Ya. Antara 3175 atau di sekitaran 3180. Ya, bebas. Kalian mau toleransi yang mana? Toleransi bawah atau toleransi atas? Silahkan pilih salah satu. Ya. Intinya berdasarkan fundamental sih kita prefer buat nge-buy. Cuman tetap sabar aja kalau ada yang mau ambil buy. Jangan langsung instan nge-buy. Apalagi H1-nya kayak begini nih. Ya, masih belum jelas ini. Memang sini dia nge-break 3148, H4 sih potensial juga bisa break di atas 3148, tapi ini nggak tahu deh, ini tiba-tiba turun ya kan. Tadi di 58 sekarang sudah ke 52 nih. Ini benar-benar ekstrim nih. Ya, sekarang ini masih market Asia. Kemudian nanti ada market Eropa, kemudian nanti ada market US, kemudian juga ada news ya kan nanti malam. Apapun bisa terjadi, jadi hati-hati aja. Ya, yang penting level-levelnya kalian tahu aja. Selama harga masih di atas 3100 ya udah kita nge-buy. Tapi kalau harga H4 bisa drop di bawah 3111, ancang-ancang nge-buy bisa dibuang. Ya, mungkin bisa split untuk ambil posisi sell. Itu. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini, dan kalau ada yang mau diskusi seputar Trump tarif ataupun seputar stock market, IHSG dan sebagainya, silakan langsung ke grup Discord ya. Saya akan bantu jawab, dan kalau kalian mau diskusi juga seputar hal yang lain juga boleh. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.